Di sebuah lereng tenang Gunung Wilis, terdapat sebuah desa bernama Pager Gunung. Tempat tinggal seorang nenek renta bernama Mbah Ranti. Ia dikenal sebagai sosok bijak dan dermawan. Ia memiliki sawah yang luas dan beberapa petak tanah, warisan dari almarhum suaminya. Ini tubuh Mbah Ranti sudah bungkuk dan penglihatannya sudah kabur. Ia tinggal bersama anak sulungnya, Darso, dan menantu perempuannya, Sulastri. Sejak lama Sulastri menyimpan rasa iri terhadap adik-adik Darso karena merasa merekalah yang berhak penuh atas warisan Mbah Ranti. Dari luar, rumah mereka tampak harmonis, namun di balik pintu Mbah Ranti sering disindir, disepelekan, bahkan diperlakukan seperti beban oleh keluarganya sendiri. Konflik mulai memanas saat Mbah Ranti jatuh sakit dan mulai membicarakan soal warisan. Ia menyebutkan ingin membagi tanahnya kepada 3 anaknya secara adil, tidak hanya untuk Darso, tetapi juga untuk 2 anak lainnya. Sakti, anak kedua yang merantau ke Kalimantan, dan Rina, anak bungsu yang tinggal di Surabaya. Darso dan Sulastri merasa dikhianati. Mereka berasumsi selama ini mereka yang merawat Mbah Ranti, maka merekalah yang paling berhak atas seluruh harta warisan tersebut. Dalam kemarahan dan ego, Darso mengambil keputusan yang menyayat hati. "Ibu, mending tinggal sendiri aja. Kalau semua anak mau dibagi rata, suruh aja mereka yang urus." Beberapa hari kemudian, Mbah Ranti diturunkan diam-diam di depan pasar lama, hanya berbekal tas plastik dan selimut yang tipis. Selama berhari-hari, Mbah Ranti tinggal di emperan toko kosong di sebuah pasar. Beberapa pedagang kasihan melihat nenek sendirian. Dari situ, banyak pedagang yang akhirnya memberikan dia makan. Namun malam-malam dingin dan tubuh renta membuat Mbah Ranti semakin lemah. Di saat yang sama, Sakti dan Rina menerima kabar dari tetangga lewat pesan singkat bahwa Mbah Ranti sudah tidak lagi tinggal bersama Darso. Mereka terguncang, terutama Rina yang sempat meminjam uang pada ibunya saat krisis dan belum sempat untuk membalas budi. Rina memutuskan pulang dan mencari ibunya. Setelah beberapa hari, ia menemukan Mbah Ranti dalam kondisi mengenaskan, kurus, dehidrasi, dan tubuh penuh luka karena tergelincir saat hujan. Dengan tangis pecah, Rina membawa ibunya ke rumah kontrakan kecil di Surabaya. Sakti yang mendengar kabar tersebut ikut pulang dari Kalimantan. Bersama Rina, mereka membawa Mbah Ranti ke rumah sakit dan bertekad menjaga beliau dengan sepenuh hati. Setelah sehat, Mbah Ranti diberi saran oleh Rina memutuskan menghibahkan seluruh tanah dan sawahnya kepada mereka, dengan catatan bahwa sebagian hasil panen akan digunakan untuk membantu warga miskin di Pager Gunung. Sementara itu, Darso dan Sulastri mulai panik. Mereka mulai menyebar isu bahwa Mbah Ranti diracuni
atau dibohongi. Namun warga desa sudah tahu semuanya. Bahkan tokoh masyarakat yang mengetahui perbuatan Darso mengeluarkan mereka dari lembaga adat desa. Sebuah aib besar di desa itu. Setahun berlalu, tanah Baranti berkembang menjadi lahan produktif. Rina mendirikan warung pangan murah untuk para warga, sementara Sakti membangun balai baca untuk anak-anak di dekat sawah. Baranti hidup damai di Surabaya bersama cucu-cucu mereka. Ia sesekali menerima tamu dari desa yang meminta maaf atau sekedar ingin berterima kasih atas kebaikan beliau di masa lalu. Darso dan Sulastri, mereka pindah ke kota lain, hidup dalam penyesalan, dan dilupakan oleh warga desa yang dulu menghormati mereka. Di hari ulang tahunnya yang ke-81, Mbah Ranti berkata pelan kepada cucunya, "Nak, orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup, tapi orang yang ikhlas meski tak punya apa-apa, hidupnya selalu lapang." Cerita ini menyampaikan pesan mendalam bahwa harta tidak sebanding dengan hati yang tulus, dan perlakuan terhadap orang tua akan kembali pada diri kita sendiri, entah sebagai berkah atau kutukan yang kita ciptakan sendiri.